Suara no tak komen. Suara. Tes suara. Komen kalau suara tak komen. Elton, tes suara. Tes suara. Tes suara Elton, tes suara. Elton, tes suara. Elton, tes suara Elton. Elton, tes suara. Hey.
Bapak Yohanes Makapuri, Mama Helena
Iwaton, Bapak Petrus Peanturi, Mama Elizabeth Todoren, Bapak Emmanuel Bandaton, genap 5 tahun meninggal dunia. Bapak Franciscus Igodaton, Bapak Yohanes Labahuri, Mama Helena Iwaton, genap 7 tahun meninggal dunia. Bapak Lukas Beras Goreng, genap 17 tahun meninggal dunia. Opa Thomas Rabidoren, Oma Yuliana Agurita, Opa Andreas Radetan, Oma Juliana Aguraton, Bapak Agustinus Rawanita, Oma Elizabeth Aguraton, anak Maria Yusufina Rajanita, genap 15 tahun meninggal dunia. Bapak Karolus Robinstan, Mama Clara Dajahuli, Bapak Tobias Robihuli, Bapak Yohanes Marehuli, Bapak Yosef Robinson, Mama Agustina Kowa, Bapak Hendrikus Naradaton, Bapak Daniel Dekadore, Mama Elizabeth Bungaita, Mama Germana Lelore, Mama Paula Kobahidore, Mama Teresa Suhasine, genap 100 hari meninggal dunia. Semoga jiwa mereka semua diterima di sisi kanan Allah pada waktu yang dan menjadi kesenangan keluarga.
jemaat firman yang terkasih, selamat sore. Kita akan memasuki masa Prapaskah, dan kita sama-sama tahu bahwa sepanjang masa Prapaskah ini kita diajak untuk boleh mengolah diri kita masing-masing, membangun semangat pertobatan dan mengupayakan relasi yang baik dengan Tuhan juga dengan sesama. Kita mengakui bahwa memang kita semua adalah manusia berdosa. Kita manusia punya cacat dan celah, tapi kita percaya bahwa kemurahan Tuhan tak terbatas. Dia senantiasa mengampuni kita, dan Dia juga senantiasa mengajak kita sekalian mengambil bagian dalam persembahan Kristi ini. Boleh menyatukan hati kita. Kita mempersembahkan waktu. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. dengan
dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita diselamatkan oleh Allah. Sebagai teman sekerja, kami senantiasa supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkannya, aku akan menolong engkau. Camkanlah saat ini perkenaan itu, hari ini adalah hari penyelamat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan dipersilakan berdiri. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembal-gembalkan hal ini, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upah. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutupilah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muka-mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa,
Minyakilah kepalamu dan cucilah muka, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak saudara-saudari umat Islam yang terkasih, pertobatan itu salah satu masa yang penting dalam satu lingkaran keselamatan hidup gereja. Dan pertobatan ini ditempatkan pas sebelum Pasca Tuhan. Tetapi sesungguhnya pertobatan itu sendiri dia menjadi hal yang utama. Orang bilang sesuatu yang substansial dalam keseluruhan hidup manusia. Pendasarannya jelas. Perutusan Yesus dan perutusan para murid Yesus itu menekankan hal ini sebagai inti kekuatannya. Pergilah kepada segala bangsa, katakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan ajarkan bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu. Untuk itu, memasuki masa Prapaskah mesti diterima oleh semua umat sebagai kesempatan berharga yang disiapkan oleh gereja bagi kita semua untuk mengolah diri kita, untuk mengolah akal dan hati kita, mengolah hidup kita supaya bukan sekedar kita mengubah yang salah jadi benar, mengubah yang kurang baik menjadi baik, tetapi lebih sebagai sebuah upaya untuk mengenal diri dengan lebih benar dan lebih dalam. Itu yang mesti diupayakan sepanjang masa Prapaskah. Kalau istilahnya bacaan pertama tadi dari kita bawa tadi. Joel PJ. Joel dulu. Atau Joel berapa? Bahasanya Yoel tadi dia bilang koyakkanlah aku, bukan pakaian. Sebuah kesempatan pertobatan, bagaimana kesempatan manusia masuk dan bergumul dengan dirinya sendiri, memporak-porandakan hatinya, membongkar banti dia. Sekali lagi, ini bukan soal di dalam hati itu ada salah atau benar, ada baik atau tidak baik. Tetapi memang itu mesti dilakukan. Karena itulah jalan bagi manusia supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan secara lebih benar, secara lebih baik. Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Tidak sekedar untuk memperlihatkan apa yang ditampilkan, tetapi lebih kepada menunjukkan dari mana sesuatu yang kelihatan itu berasal. Dia datang dari mana? Sebuah pemindauan yang datang dari kedalaman hati, bukan sekedar warna-warni yang ditempelkan pada baju atau hasil apa ya, Indomaret kah, BJ kah, DKI Jakarta betul. Tetapi bagaimana kemenangan hidup itu, kecemerlangan hidup itu sebagai pantulan dari pemurnian hati dan budi manusia. Itu yang Yoel mau. Tetapi pertobatan walaupun dia berada dalam cakupan permainan hati, Yoel masih mengajak semua orang Yahudi supaya
yang ada di dalam itu dia tetap mesti ditandakan di luar. Tidak hanya bilang, gue betul, boleh yang juga. Saya bertobat atau tidak bertobat itu urusan hati saya, tidak. Tetapi dia mesti ditandakan. Umumkanlah, kumpulkanlah semua bangsa, semua orang, bahkan sampai bayi yang menyusui. Kumpulkanlah, lalu serukanlah, ajaklah pertobatan masal. Dia mesti ditandakan yang hidup, mesti diperlihatkan. Apa yang sebagai hasil, apa itu pengoyak hati tadi, sebagai hasil pergumulan hidup yang keluar dalam segala tingkah dan laku kita. Kumpulkanlah semua, baiklah suami keluar dari kamar, baiklah istri keluar dari kamar tidurnya, dan terlalu minta bercermin. Baiklah para imam menangis di balai-balai kota. Sama mau menangis. Kalau menangis itu tergantung bilang. Bukan soal apapun yang Yoel katakan untuk dilakukan, tetapi sebagai sebuah upaya penyadaran kepada bangsa Yahudi bahwa pertobatan itu dia mesti nyata. Dan pertobatan walaupun dia sebagai urusan otak dan hati pribadi masing-masing, tetapi juga sebagai seruan kekuatan mengajak semua orang umumkan itu. Mesti diajak, saling mengajak. Suami ajak istri yang suka main bingung misalnya, istri yang ajak suami karena malas ke gereja misalnya, orang tua ajak anak, anak ajak orang tua, OMK saling ajak OMK, dan sendiri-sendiri ajak ke kamu membaca motivasi misalnya. Umumkan itu, dan ini mesti dilakukan oleh kita semua. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, saya pikir pertobatan ini senantiasa diserukan oleh gereja, dan saya juga yakin bahwa semua umat Katolik selalu mengupayakan itu, walaupun akhirnya terjebak lagi dalam sebuah kegagalan yang sama. Upaya pertobatan kita terbentur lagi pada tantangan dan kesulitan yang sama. Tetapi Tuhan melihat niat itu. Yesus bilang di dalam khotbah di bukit tadi itu, Tuhan melihat yang tersembunyi. Kalau pengoyakan hati dan otak ada kemurnian di sana, lalu upaya untuk membangun pertobatan itu dalam hidup masih berbentuk dengan segala tantangan dan kesulitan, percayalah Tuhan sudah melihat yang tersembunyi dalam hati. Maka itu yang paling penting. Orang bilang damai paling indah ketika manusia sudah damai dengan dirinya sendiri di dalam hatinya sendiri. Keluarnya mungkin belum karena terbentuk gengsi. Nanti tidak mau gila ya kita tegur dia dulu. Kalau dia tegur kita bayar dulu. Kalau kita tegur dia bobo kan. Tetapi dalam hati ada, walaupun keluarnya ada sedikit bobo gara-gara. Dan ini yang bilang tadi, ketika Yoel mulai dengan koyakan hati, lalu menekankan sesuatu yang menjadi tanda dalam kenyataan hidup, sesuatu yang dilakukan sebagai tanda pertobatan, Yesus mengajak kita lagi untuk kembali ke dalam hati, sampai ke tempat yang paling tersembunyi, di dalam lubuk hatimu, di dalam kedalaman otakmu masing-masing, pikiran dan perasaanmu. Karena itulah sarana bagi perdamaian dengan Tuhan. Yang Paulus bilang dalam bacaan kedua tadi, damaikanlah dirimu dengan Tuhan. Dan saya Paulus bilang, Paulus adalah utusan Yesus yang senantiasa datang dan mengajak kalian semua untuk damaikanlah dirimu dengan Tuhan. Dan ini yang mesti kita lakukan minimal sepanjang masa Paskah ini. Mendamaikan diri dengan Tuhan itu tidak hanya sekedar berdoa yang dalam
pemahaman umum kita berdoa itu berarti membangun komunikasi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang mesti kita sadari dan kita terima adalah Dia yang transenden sekaligus imanan itu yang kita imani. Allah yang tidak kelihatan tetapi menyata, baik dalam sesama manusia, dalam pohon-pohon kayu yang kita pakai sebagai ekologi itu, di dalam para leluhur kita damaikan diri kita dengan semuanya itu. Bukan berarti damaikan diri dengan Tuhan bagi saya datang berdoa minta ampun atau duduk ketika nanti jatuh pengakuan saya mengaku dosa di hadapan Romo lalu selesai. Tidak. Tetapi damaikan dirimu dengan Tuhan. Tuhan yang dipuji sebagai semuanya itu. Para leluhur, sesama manusia, alam kehidupan ini, dan semuanya itu mesti didamaikan. Yang dengan caranya yang bilang tadi, masuk ke dalam tempat yang kita sembunyi, masuk ke situ dulu, masuk ke dalam hatimu, temukanlah damai di dalam hatimu. Sekali lagi keluarnya itu masih sebagai sebuah upaya dan perjuangan untuk satu soal. Tetapi ketika itu sudah ada di dalam, maka pertobatan sudah ada. Koyakkan hatinya sudah terjadi. Damaikan diri dengan Tuhan juga sudah ada. Tinggal saja bagaimana yang tersembunyi itu kita wujudkan dalam hidup. Pelan-pelan dalam ketemu mulai sedikit walaupun banyak. Begitu. Kalau sebelumnya saya jalan di sini atau di sana dan kemudian kita begini. Sekarang mulai jalan dulu ke sana walaupun mungkin selama pagi nanti bisa dulu. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Kalau kamu suka dan pas kopi, kamu mau liwat, saya bisa bisa panggil. Tidak apa-apa, pelan-pelan nanti kamu panggil. Tetapi juga di antara kita, Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman terkasih. Kini kita mau memasuki masa pertobatan di tahun 2026. Ada yang menjalani masa pertobatan ini sudah puluhan tahun, karena dia sejak jadi Katolik sejak tahun 70-an, 80-an dan lain-lain. Ada yang baru beberapa kali menjalani masa pertobatan. Marilah kita bersama-sama mengupayakan pertobatan ini dalam hidup kita masing-masing. Percayalah, kasih dan kerahiman Tuhan tetap ada. Kita bertobat atau tidak bertobat tidak mengurangi sedikit pun kasih dan kerahiman Tuhan. Tetapi kalau kita bertobat atau tidak bertobat, dia menjadi semacam sedikit masuk juga untuk mendapatkan kasih atau kerahiman Tuhan tadi. Maka marilah kita berjuang untuk membangun pertobatan dalam hidup kita masing-masing, bukan untuk siapa-siapa, tetapi paling tidak untuk kebaikan hidup kita. Karena kita yakin bahwa hanya dengan cara inilah kita bisa mendamaikan diri kita dengan Tuhan dan dengan semua orang. Dan jika demikian, maka kita bisa merayakan Paskah Tuhan nanti dengan suasana batin yang lebih indah. Kita lanjutkan dengan perkara pemberkatan dan pembagian aku. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati, marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya, Ia suri memberkati hal ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat.
Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih dan limpahkanlah berkat kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan Paskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Tuhan dengan kedatangan Kristus Tuhan kami. Pada kesiapan dan bantu kita untuk menerima abu pada kain kita masing-masing. Menerima abu diiringi dengan lagu. Tuhan